Halo semua, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Euclid dan karyanya. Oke, sebelum masuk pada materi, maka perkenalkan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Liif Khorifah, Isna Laili Rahmawati, Ica Serlia, Diah Palupi Ariloka Sundari, dan Nisa Aulia Rahma. Mari simak penjelasan berikut. Tahu nggak sih gambar di samping itu siapa? Ia adalah seorang matematikawan Yunani dari Alexandria, Mesir. Ia adalah Euclid dari Alexandria yang dikenal sebagai Bapak Geometri atau pendiri ilmu geometri. Karya Euclid. Buku ini terdiri dari 13 jilid buku dan dibagi menjadi 4 bagian. Buku ini berisi mengenai geometri. Selanjutnya, karya Euclid yang pertama atau buku 1 berisi aksioma, definisi, dan dalil-dalil geometri. Buku kedua berisi transformasi luas, definisi aljabar geometri, dan identitas aljabar. Kemudian, buku ketiga berisi dalil-dalil mengenai lingkaran, tali busur, garis singgung, dan pengukuran sudut. Buku keempat berisi lukisan geometri menggunakan alat Euclid. Buku kelima berisi landasan tentang perbandingan teori Eudosian mengenai perbandingan. Buku keenam berisi pemakaian teori Eudosian dalam geometri bidang dasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu buku 7. Isi buku ini mengenai pembagi persekutuan terbesar dari dua bilangan terbesar atau lebih sebagai cara menguji apakah dua bilangan prima relatif. Kemudian buku 8. Isi buku ini mengenai perbandingan bersambung. Pembanding tengah dalam bentuk A banding B sama dengan B banding C sama dengan C banding D. Pembanding ini dihubungkan dengan barisan geometri atau perbandingan bersambung ini menentukan A, B, C, D sebagai suku-suku barisan geometri. Kemudian buku 9. Buku ini berisi dalil-dalil mengenai dua teorema pokok yaitu dalil aritmetika. Mengenai rumus jumlah n suku pertama dari suku barisan geometri. Berisi rumus-rumus untuk bilangan sempurna. Bukti bilangan prima dikerjakan tak langsung atau bukti kemustahilan. Buku 10. Dalam buku ini diuraikan mengenai ruas garis yang tak dapat dibandingkan sehubungan dengan bilangan irasional. Di dalam banyak didapati karya Theaetetus ini sudah dimulai dengan hasil-hasil pemikiran abstrak, walaupun belum memakai notasi-notasi seperti matematika modern. Kemudian yang selanjutnya yaitu buku 11, 12, dan 13. Buku 11 diuraikan mengenai tigaan Pythagoras dan teorema mengenai paralel epipedum. Metode menghabiskan dalam buku 12 dipakai untuk menentukan rumus isi benda-benda geometri. Secara berkelanjutan, uraian geometri dari buku 11, 12, ke 13 adalah dasar pengajaran geometri ruang di sekolah menengah berabad-abad berikutnya. Dalam buku 13 lebih khusus diuraikan mengenai bidang banyak peraturan dalam pola. Pentingnya karya Euclid dalam 13 buku ini ialah kemahiran luar biasa menyusun sistematika buku itu secara logis yang merupakan sistem deduktif, terutama geometri yang tersusun sesuai sistem aksiomatik modern, bahwa pertanyaan-pertanyaan dimulai dari suatu aksioma dan rangkaian pernyataan atau dalil-dalil berikutnya didasarkan pada pernyataan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengaruh Euclid di dalam matematika. Dengan memberikan pondasi yang jelas pada geometri, maka Euclid sangat berpengaruh pada para pemikir baik di zamannya maupun ribuan tahun setelahnya. Karena geometri dipakai di mana-mana. Contohnya, geometri dipakai oleh engineer di Yunani dan dipakai oleh astronom. Pada engineer di Yunani, mereka membuat berbagai bangunan, kuil, para dewa-dewi, teater, rumah, benteng, pasar, dan lain-lain. Sedangkan para astronom dipakai ketika mengamati benda-benda di luar angkasa.
Euclid sangat berpengaruh bagi tokoh-tokoh penting yaitu Archimedes, Jonathan Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, serta yang lainnya. Yang terakhir yaitu pengaruh Euclid di luar matematika. Euclid memberikan inspirasi kepada berbagai tokoh di dunia lainnya di luar matematika. Salah satunya adalah Abraham Lincoln. Beliau merupakan Presiden Amerika Serikat ke-16 yang berhasil menghapus perbudakan. Salah satunya karya Euclid yang menjadi favorit beliau adalah The Book Element. Dan beliau sangat mengagumi mahakarya Euclid yang tergambarkan pula pada film biografi beliau, karya Stephen pada tahun 2012, yang mengatakan bahwa Common Notice Euclid yang menginspirasi Presiden Amerika Serikat. Selanjutnya, kesimpulan, Euclid mempunyai peran sangat penting bagi kita. Tidak hanya peran penting di dalam geometri, akan tetapi inspirasi tokoh-tokoh penting, dan Euclid juga bukan sekedar memberikan tentang geometri, tetapi memberikan konstruksi pada pola pikir. Nah, tadi adalah penjelasan sedikit mengenai Euclid dan karyanya. Sebelum kami pamit undur diri, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar maupun bertanya langsung dengan menghubungi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.